Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas struktur data kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan progres pertama untuk proyek akhir struktur data, mata kuliah struktur data. Nah, di sini mungkin kita bisa perkenalan dulu, mulai dari saya sendiri. Saya Alia Dwi Nurjana dengan NIM akhir 3020. Lanjut. Nama Saya saya Arya Star Anda. Ini akhir 3006. Nama saya Elena Siti Aisyah dengan NIM 22410103014. Nah, setelah perkenalan, mungkin saya akan sedikit menjelaskan proyek akhir yang kami buat ini. Nah, proyek akhir yang kita buat ini itu eh apa ya, bukan aplikasi, sistem untuk rekomendasi oleh-oleh atau makanan khas dari suatu daerah di Jawa Timur. Jadi nanti kita ini akan kayak ada daftar makan makanan yang ada di Jawa Timur gitu, makanan khasnya dari daerah Jawa Timur kayak misal Ngawi, Madiun, Jember, Situbondo, dan Sumenep ataupun lainnya. Nah, nanti itu kayak kita bisa langsung kayak misal kita lagi kebingungan mencari makanan khas, itu nanti kita bisa langsung menggunakan sistem aplikasi ini. Mungkin bisa langsung dimulai. Nah, yang pertama menjelaskan mungkin bisa dimulai oleh Kak Arya Nesta. Terima kasih Kak Arya. Di sini saya akan menjelaskan terkait struktur data Red Black Tree-nya terlebih dahulu. Jadi untuk Red Black Tree-nya seperti yang diperintahkan. Jadi buat manual ya, nggak pakai modul. Di sini ada dua kelas. Yang kelas pertama itu dia menginisialisasikan 5 atribut. Yang pertama item, dia berfungsi untuk menyimpan item-item dalam node, lalu ada parent, lalu ada left right, seperti ya BST kan ada parent, ada left, ada right, lalu color. Nah, di sini untuk colornya kita menginisialisasikan 0 dan 1. 0 itu untuk hitam, lalu 1 itu untuk merah, dan untuk defaultnya di sini colornya adalah merah. Nah, lalu di kelas kedua, di sini ada kelas Red Black Tree, kelas di mana nanti metode-metode dan juga atribut-atribut dari Red Black Tree-nya itu eh, di dijalankan lah. Nah, di sini pertama dia menginisialisasikan beberapa atribut ya. Yang pertama ada self.t0, di sini nilainya adalah node 0, artinya dia itu menyimpan sebuah setiap-setiap node yang nggak punya child atau node-node yang ada paling bawah. Istilahnya dia itu nyimpan daun-daunnya gitu. Lalu save.tenul.color, setiap daun diberi warna hitam. Lalu self.tenul.left, untuk defaultnya gak ada. Lalu right juga gak ada. Lalu root di sini adalah self.tenul. Jadi rootnya itu karena awal-awal itu sebuah tree itu gak punya anak, jadi nodenya kan cuma ada satu, dan satu itu artinya dia itu rootnya, dia si leluhurnya, si predesesor tertinggi. Lalu di sini ada beberapa metode ya, pre-order helper, in-order helper, dan post-order helper. Nah, masing-masing metode itu nanti akan dipanggil lagi untuk pada metode yang lain. Jadi dia itu sebenarnya cuma menyimpan bagaimana sebuah kode itu dijalankan sesuai dengan urutan-urutan yang berbeda. Nah, di sini seperti yang kita tahu ada 3 cara bagaimana kita menampilkan sebuah tree ya. Ada cara pre-order, ada in-order, dan post-order. Nah, ketiga metode helper ini dia itu merangkai sebuah kode di mana nantinya penampilannya itu sesuai dengan urutan teori yang ada gitu. Mungkin di sini mesti saya close bentar. Lalu di sini ada search tree helper. Search tree helper dia fungsinya adalah kode buat mencari. Nah, search tree helper nanti bakalan dipanggil ke
metode yang namanya search tree. Nah, search tree helper itu fungsinya buat mencari node sesuai dengan key yang ada. Jadi semisal nanti search tree-nya kita mencari sebuah node A. Nah, si search tree itu dia bakalan nge-return search tree helper dengan dua parameter, karena search tree helper itu punya dua parameter. Yang pertama untuk root, yang kedua untuk key atau si node yang akan dicari. Lalu di sini ada delete fix. Jadi delete fix itu adalah kode yang berfungsi untuk memperbaiki tree setelah dilakukan penghapusan. Jadi pada Red Black Tree itu ada fitur buat menghapus sebuah node, cuma beda dengan struktur data lain ya. Kalau tree itu biasanya kalau kita ingin menghapus sebuah node, kita perlu merangkai ulang tree-nya gitu kan. Apalagi untuk struktur data sekompleks Red Black Tree yang punya beberapa aturan ya, kayak warna merah ini untuk generasi ke yang ini, lalu black itu yang ini terus dia juga mengimplementasikan BST di mana yang kiri lebih kecil daripada parentnya dan yang kanan lebih besar dari parentnya, ya semacam itu. Makanya dengan struktur data yang sekompleks itu, maka diperlukan sebuah metode untuk memperbaiki tree ketika tree itu dilakukan sebuah operasi, terutama kalau dalam konteks metode yang kita bahas adalah delete. Lalu di sini ada RB transplant, dia untuk mentransplantasikan redback tree-nya. Namun metode ini nggak terlalu kepake buat sekarang. Di sini ada ada delete node helper. Seperti namanya, dia itu fungsinya buat menghapus si node yang ingin kita hapus. Lalu di bawahnya ada fix insert. Dia fungsinya untuk mirip dengan delete fix ya. Jadi dia memperbaiki pohon setelah dilakukan penginsertan. Karena kita setiap node dalam pohon itu kan punya apa ya, tingkatannya masing-masing lah. Dari yang terbesar dan yang terkecil itu bakal diposisiin sebelah mana, left atau right seperti itu. Kalau semisal dia lebih besar, dia yang disertakan besar, berarti ada kemungkinan dia bakalan ditaruh di cabang tree yang sebelah kanan. Kalau lebih kecil, dia kemungkinan bakalan ditaruh ke cabang tree sebelah kiri. Nah, fungsinya fix insert, dia untuk memperbaiki tree buat setelah dilakukan insert pada tree tersebut. Kurang lebih kodenya seperti ini, agak panjang sih. Lalu di sini ada parent helper, fungsinya buat menampilin tree. Nah, cuma di sini agak spesial ya. Sini ada saya menggunakan modul sys, lalu R strip 4 dan juga left strip. Nah, itu fungsinya buat memisahkan aja sih, biar bisa kodenya itu bisa lebih terbaca lebih jelas lah, mana yang eh, cabang sebelah kanan, mana cabang sebelah kiri. Dan juga di sini ada dikasih indentasi juga. Jadi semisal dia berada di level yang lebih bawah lagi, maka indentasinya bakal lebih besar. Semisal pada generasi A itu dia indentasinya cuma satu, lalu untuk generasi kedua indentasinya itu ada lebih dari satu, dua semisal gitu. Dan karena ini helper namanya, tentu saja nanti dia bakalan dipanggil lagi ke sebuah metode namanya pre-tree di sini. Nah, di sini kebanyakan cuma function-function untuk memanggil setiap kode-kode yang menjalankan fungsi-fungsi di Red Black Tree sih. Kenapa kok rata-rata pakai dua metode ya buat sebuah fungsi yang sama dengan nama yang sama, itu biar lebih mudah ketika kita ingin memanggilnya. Mirip-mirip dengan struktur data bawaan Python Catalyst gitulah, biar lebih gampang gitu kalau kita ingin mengakses setiap metodenya. Nah, di sini juga ada metode yang penting banget ya, apalagi buat tree, itu left rotate dan juga right rotate. Jadi dalam tree itu kan ada, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada tingkatan-tingkatannya. Dan untuk memperbaiki sebuah tree itu pasti memerlukan sebuah rotasi.
dalam BST kan ada rotasi left rotate dan right rotate ya. Kalau eh, pasti tahu lah ya kalau di dalam BST itu seperti apa. Ada yang namanya left rotate dan right rotate buat memperbaiki tree-nya itu. Nah, ini metode buat melakukan rotasi itu. Lalu di sini insert. Ketika kita ingin menginsertkan sebuah node baru, maka metode yang akan dipanggil itu metode ini ya. Cuma dia juga perlu metode lain namanya fix insert di sini biar bisa melakukan pencarian sesuai dengan apa yang ada dalam tree-nya itu. Ya mungkin eh, itu penjelasan saya terkaitnya. Tidak bisa panjang lebar jelasinnya karena kodenya lumayan panjang dan waktunya nggak cukup takutnya. Selanjutnya bisa dijelasin sama Kak Alia. Kak Alia bisa ngelanjutin. Ya, ya, bentar, bentar, bentar. Nah, mungkin di sini saya mulai dari yang BST ini red black tree dalam kurung ini itu merupakan kayak kayak disebutnya tuh kayak variabel baru. Jadi di sini itu tugasnya untuk membuat tree baru gitu. Nah, selanjutnya mungkin with open ini itu berfungsi untuk menginsert nilai yang ada di kolom kabupaten yang di kolom kabupaten kotanya. Nah, di sini tuh kita pakai pengulangan for setelah dilakukannya pembacaan CSV. Nah, for line ini itu untuk ngambil setiap line di filenya. Jadi nanti setiap line-nya itu diambil dari file CSV-nya itu. Nah, terus yang BST insert ini itu untuk membuat kolom yang ada di kabupaten kota yang sesuai dengan file kuliner CSV-nya. Nah, mungkin selanjutnya langsung di dev tampilkan data. Ini itu uh, untuk membuat kolom, kan kalau di CSV itu belum menjadi kolomnya. Nah, yang tampilkan data ini itu untuk digunakan untuk membuat kolomnya. Jadi ini itu fungsinya lebih ke membaca CSV-nya pakai tabulet. Nah, tabulet ini itu kayak membuat sebuah tabel gitu. Nah, terus yang kolom target DF, kolom target nilai indeks tulis ini itu untuk kan kalau misal di tabulet itu di Pandasnya itu udah ada nomor bawaannya. Nah, kalau ini itu kita yang di file CSV-nya itu kita masih menggunakan nomornya. Nah, jadi kita hapus dan nanti itu langsung ke format yang ada di sesuai format bawaan Pandasnya. Terus kemudian yang cari indeks ini itu untuk buat bantuan di Dev Kuliner Search-nya. Nah, maksudnya itu tuh untuk dapetin indeks dari nama kota atau kabupaten yang nantinya itu diinputkan dari Kuliner Search. Nah, ini nanti kan seperti kayak contohnya di Kuliner Search ini ada kayak masukan nama kota Jawa Timur. Nah, ini nanti itu tuh untuk memunculkan itunya. Terus selanjutnya yang tulis ini itu untuk dapetin indeks dari nama kota yang diinsert dan nantinya itu dan di convert dari list. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan Elena. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Alia, yang dimana jika terdapat perkondisian if yang di if len index lebih dari sama dengan 0 dan return index di sini tuh maksudnya jika kondisi tersebut bernilai true, maka yang di return itu merupakan indeks dalam bentuk list. Dan jika
perkondisian tersebut nilainya kurang dari 0 atau indeks tersebut tidak menemukan hasilnya, maka yang di return nilai tidak ditemukan. Dan jika terjadi error pada program, maka program tersebut akan memunculkan pesan kolom yang Anda cari tidak ada dalam data. Selanjutnya terdapat Dev Colliner Search yang dimana ini tuh fungsinya untuk mencari nama kuliner yang diminta oleh user, dan terdapat variabel df yang dimana fungsinya itu di sini untuk membaca file CSV kuliner yang terdapat pada yang sudah kami buat CSV-nya. Selanjutnya terdapat cari sama dengan input. Ketika program di run, maka akan muncul tabel dari kuliner CSV dan muncul masukkan nama kota Jawa Timur. Ketika memasukkan nama kota, maka akan mencari yang namanya kuliner dari kota yang diminta oleh user. Di sini terdapat cari RB3 yang dimana variabel ini tuh digunakan untuk mencari data yang dicari dengan lebih cepat menggunakan tree. Di sini tuh juga memanfaatkan red black tree yang kami buat untuk mengimplementasikan struktur datanya. Selanjutnya terdapat if is instance yang dimana ini tuh digunakan untuk mengecek apakah indeks yang didapat merupakan anggota dari list. Maka jalankan blok code. Dan ketika pencarian tersebut selesai, maka akan mengeprint rekomendasi kuliner untuk kota yang dicari dan nama kuliner yang sudah ditemukan. Jika kota tidak ditemukan, maka akan muncul pesan kota tidak ditemukan atau ada masalah dalam pencarian. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan pada proyek struktur data kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan dari Arya. demonstrasi. Mungkin bisa kami demonstrasikan terlebih dahulu ya. Jadi kami mungkin bakalan nampilin bagaimana bentuk tree-nya dulu. Oh, search tree red. Nah, jadi untuk gimana bentuk tree dari red black tree kami itu seperti ini. Untuk setiap nodenya diisi oleh nama-nama kota yang disimpan dalam database kuliner.csv. Dan di sini bisa dilihat jelas ya, L itu untuk left dan R itu untuk right. Untuk kota-kota left itu ada Blitar, Banyuwangi, Bondowoso. Jadi untuk perbandingannya di sini untuk left atau right dari yang terkecil dan yang terbesar itu dilihat dari alfabetnya. Di sini untuk left kan alfabetnya kayak kecil-kecil gitu, B, 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 M, dan untuk yang R itu gede, S, T. Jadi bagi perbandingan karena dia itu bukan integer, maka dihitung dari abjad dari huruf-hurufnya. Lalu di sini untuk pencariannya ya, misal di sini saya pengen nyari kuliner dari Banyuwangi. Nah, ketika saya di print, maka dia bakal ngeprint kuliner dari Banyuwangi itu adalah nasi tempong. Nah, itu kurang lebih demonstrasinya dari kami ya. Mungkin untuk
sementara karena masih progres, jadi tampilan terminalnya juga masih belum bagus dan kurang kompleks seperti itu. Tapi nanti bakalan kami tingkatkan lagi untuk kode programnya kami. Namun kurang lebih bentuk dari aplikasi rekomendasi kuliner kami seperti ini. Ya, seperti itu. Itu tadi presentasi dari proyek kami, proyek akhir kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan salah penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.